ada pertanyaan. Ibu Laila. Saya ada, Mbak. Ya, sudah join. Halo, saya ada. Halo, Mbak Winda. Pak Saukinya ada itu loh. Sudah join? Sudah, masih ada saya. Sudah muncul lagi Pak Saukinya. Saya dari tadi nggak kemana-mana, Mas. Ada di Dumai. Oke. Apa tadi pertanyaannya Mbak Winda? Ini tadi sudah ada saya catat. Saya boleh menjawab ya? Pak Sauki masih ada, Pak? Ada, saya. Ya Allah, maaf Pak. Saya dari awal nggak kemana-mana. Mantau terus. Itu suara renyahnya Pak Sauki itu. Oke, mungkin saya coba jawab ya dari beberapa pertanyaan itu tadi ya. Izin moderator Mbak Winda ya. Enggak, Pak. Boleh? Mau ya, Pak. Oke. Yang pertama salam hormat saya hari ini alhamdulillah ada ibu guru saya saat ibu waktu kuliah di Universitas Yarsi ya Ibu Siti Nurningsih ya Ibu Siti dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah hari ini artinya dulu. Iya Ibu, lama tak jumpa nih. Alhamdulillah beliau ini adalah guru saya waktu di Universitas Yarsi ya. Artinya dengan di situ kami Pak Wiono juga yang alumni, alhamdulillah dengan beliau ini yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan di perpustakaan. Nah, beliau ini adalah di samping dosen juga adalah kepala perpustakaan Universitas Yarsi. Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa kuliah lagi di sana Bu ya. Amin. Terima kasih Pak Sof. Iya, alhamdulillah. Baik Ibu, saya akan mencoba dan juga rekan-rekan ya dari para ketua IPI, Bu Erni juga yang lain-lain yang sudah live hari ini juga. Baik, saya akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan ya yang disampaikan tadi dengan Ibu ya, dengan terkait bagaimana meningkatkan literasi membaca ya. Nah, mungkin juga saya akan jawabkan dengan beberapa pertanyaan dengan Pak Asrani ya terkait dengan menimbulkan budaya menulis, kemudian juga pemanfaatan media ya. Nah, saya ingin menjawab juga ada 4 pertanyaan yang ingin saya jawab langsung ya terkait juga yang pertama tadi untuk meningkatkan budaya literasi ya. Saya kira untuk sekarang ini untuk pemanfaatan media itu sangat-sangat mudah ya. Makanya di paparan saya tadi saya kira kalau untuk media apa sih yang tidak ada sekarang? Makanan bisa datang sendiri tinggal diklik udah datang makan kan ke rumah kan. Nah, termasuk juga informasi untuk membaca. Saya kira untuk membaca sekarang beberapa detik ini aja mau baca apa aja kan seperti dibilang Pak Wiono tadi kan generasi digital sekarang sangat luar biasa sekali. Sangat dimanjakan lah untuk kemampuan membaca. Nah, sekarang yang penting itu adalah bagaimana membangun kesadaran. Jadi kesadaran untuk membaca itu gimana? Nah, tergantung keperluannya. Kalau kita pustakawan itu keperluannya apa, mau tidak mau dia harus rajin membaca. Seorang mahasiswa juga kalau dia mahasiswa pasti mau membaca terus. Jadi memang membangun kesadaran membaca itu sangat-sangat penting. Salah satunya adalah dari motivasi diri, dari tuntutan sekarang kalau yang sekarang ini kalau untuk meningkatkan literasi itu sangat mudah ya. Kenapa? Karena disediakan oleh berbagai media ya, dengan media massa, dengan media teknologi yang ibarat sekarang ini kan namanya the world in your hand ya. Jadi dunia itu ada dalam genggaman. Jadi ketika Anda mau tentang tata cara bikin sebuah karya tulis yang baik, apa semua ada tinggal diklik. Jadi sebenarnya untuk membangun literasi itu sangat mudah ya. Apalagi sekarang tadi ada juga pertanyaan bagaimana anak itu rajin belajar. Nah, itu kan dikatakan bahwa bagaimana cara mendidik anak untuk rajin belajar itu salah satunya memang kita memahami konsep-konsep atau menyediakan informasi yang sesuai dengan dunianya. Nah, sekarang kalau orang dalam pendidikan kan didiklah anak-anakmu sesuai dengan dunianya. Jadi dunianya sekarang dunia teknologi ya, jadi kita belajar sekarang menggunakan dunia teknologi juga. Nah, apalagi sekarang ada media e-book apa-apa. Saya kira untuk mendidik kita untuk bisa belajar membaca sekarang saat ini saya kira sangat mudah ya terkait dengan perkembangan dunia teknologi, kemudian juga penyediaan sumber informasi yang cepat, mudah, bahkan murah ya. Saya kira murah itu dalam arti kita tinggal kalau nggak ada yang secara berbayar tinggal bisa mencari yang free dengan wifi-nya.
Nah, jadi kalau untuk persoalan mendidik itu saya kira sangat mudah, apalagi kita dengan berbagai teknologi itu, akhirnya kita bisa memberikan pembelajaran yang sekarang ini. Nah, termasuk saat ini kita misalnya dalam waktu pembelajaran sekarang ini. Nah, belajar sekarang ini kan kita tidak dibatasi oleh dengan apa namanya dengan batasan tempat, tetapi sekarang dengan begitu mudahnya kita dengan tanpa batasan ruang waktu kita bisa bertemu ya dengan belajar secara daring seperti ini. Nah, itu. Kemudian juga untuk pemanfaatan media ya, pemanfaatan media sekarang juga media sosial, media massa itu sekarang sangat-sangat rugi sekali kalau kita tidak bisa memanfaatkan. Nah, salah satunya adalah media sosial. Sekarang kalau kita mau menulis itu bisa disampaikan dengan melalui apa namanya e-book atau e-paper. Sekarang sangat memudahkan sekali untuk penyampaian informasi. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan media massa atau media teknologi sekarang yang sangat mudah sekali, kita sangat rugi sekali. Nah, jadi kalau terkait juga untuk apa namanya bagaimana kita bisa memanfaatkan media teknologi, salah satunya dengan menulis. Nah, itu juga penting. Ketika Bapak Ibu ingin menjadi seorang penulis jurnal yang baik, nah sama juga dengan saya misalnya ingin menjadi seorang penulis kolumnis di koran. Itu Bapak Ibu harus bisa rajin-rajin membaca opini yang ada di koran. Bapak Ibu ingin menjadi seorang penulis novel, Bapak harus rajin membaca novel. Akhirnya dengan bacaan-bacaan seperti itulah akhirnya yang menginspirasi Bapak Ibu semua menjadi seorang penulis. Nah, itu jadi kalau langkah ketika ingin kita menulis, nah saya kira itu yang penting sekali adalah kemampuan. Jadi kemauan kita, kunci menulis itu sebenarnya sangat satu aja, tulis dan tulis itu aja dan terus menulis itu aja. Jadi ketika kita mau menulis otomatis ia harus rajin membaca. Dengan membaca itu kan otomatis banyak informasi. Makanya saya ibaratkan tadi otak manusia itu kan seperti teko tuh. Jadi ketika teko itu mau diisi apa, ketika Bapak Ibu mau menulis apa, itu kan tergantung isinya. Menulis jurnal harus sering baca jurnal. Menulis novel harus rajin-rajin membaca buku novel. Jadi kuncinya sebenarnya sederhana saja. Jadi ketika kita sudah ada keinginan dan sudah ada kebiasaan yang bagus terhadap dengan membaca, akhirnya menulis itu secara otomatis juga bisa kita lakukan. Nah, saya kira itu singkatnya saja dulu dari yang bisa saya berikan dari 4 pertanyaan Pak dari Dispersif, kemudian Pak Asrani dan juga dari Ibu, kemudian juga dari apa tadi? Nah, yang sesuai Pak Abdurrahman ya. Nah, demikian Ibu moderator yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Sauki sudah dijawab. Pak, mohon maaf ya Pak, tadi dikira. Lanjut. Oke, selanjutnya pertanyaan ini ini kepada Ibu Kadis di Dispersif HSU, Ibu Laila Tanur. Bagaimana Ibu Laila Tanur ada? Iya. Siap. Ini Bu, Ada, Bu. Bu. Ya, ada yang bertanya, bagaimana pelaksanaan di Hulu Sungai Utara terjun ke desa dalam memberikan bimbingan untuk sosialisasi dalam meningkatkan hasil ekonomi keluarga melalui bahan yang berasal dari rawa yang ada di Hulu Sungai Utara. Oh iya. Ini masih terpakai ya? Iya, sudah masih. Kan lagi Langsung Ya. Sini kah? Ya, ini saya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masih jelas, Winda? Iya, Bu. Halo. Jelas. Ya. Halo. Oke, Bu, lanjut. Ya. Terima kasih atas pertanyaan. Bagaimana pelaksanaan DHSU untuk terjun ke desa dalam rangka memberikan bimbingan dalam hal untuk sosialisasi. Jadi kami bersama-sama bisa bersama-sama dengan PKK karena di desa itu hampir kalau di wilayah Danau Panggang, wilayah Amuntai Selatan, Desa Banyuhirang itu wilayah Paminggir itu hampir di rumah-rumah penduduk ada
kerajinan yang apa itu istilahnya kerajinan di rumah, Bu. Jadi kemudian bagi kami untuk ke desa itu, kalau misalnya di desa itu apalagi ada kelompok UPI2K atau kader-kader desa yang melaksanakan misalnya ada yang sudah mulai mencoba bikin atau bagaimana ini pemasarannya dan sebagainya, mereka masih belum bisa. Kita yang turun dispersif bisa tersendiri, bisa dispersif bersama-sama PKK. Kemudian kalau misalnya mereka hanya bisa buat yang biasa, mungkin kita teman-teman ada yang lain yang bisa mengkoordinasikan, mungkin dari Dekranas ada pelatihan. Nah, jadi kita bersama-sama. Jadi mereka yang ada di desa bisa kita bawa ke Dinas Perpustakaan untuk melakukan pelatihan yang lebih intensif di bawah bimbingan kita, dan ada juga yang kita yang datang ke desa untuk memberikan pembinaan. Kemudian dari mungkin kita menyampaikan bagaimana dari modelnya harus begini, karena sesuatu barang itu kalau ecing gondok itu barangkali memang penghambat bagi orang, tapi kita datang ke desa itu mereka sudah punya, oh di sini ada kelompok pengrajin purun, di sini ada ecing gondok. Nah, kita tinggal memberikan pembinaan bagaimana dengan pemasarannya dan sebagainya. Jadi kita langsung ke desa, terutama yang untuk desa atau kader-kader yang mau bergerak betul-betul, kita bersama-sama dengan kepala desa. Di samping kami sambil memberikan pembinaan kepada perpustakaan desa, atau bagi yang belum ada perpustakaan, kami melaksanakan pojok bacanya. Jadi kita membawakan juga buku-buku untuk pelatihan, bagaimana mereka nanti bisa menjadikan bahan purun ini yang lebih baik, eceng gondok ini lebih baik, begitulah yang bisa kami lakukan. Bisa kita dispersif khusus, bisa kita bersama-sama PKK atau Dekranas. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Laila diskusinya. Lalu kita ada pertanyaan untuk Pak Wiono. Seberapa urgensinya budaya literasi dalam kehidupan sekarang? Di mana letak perbedaan budaya literasi dengan literasi budaya? Ya, untuk Pak Wiono bisa dijawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat-sangat the best of the best. Ya, ini Bapak atau Ibu tadi yang menanyakan ya, nggak sempat mengcover pertanyaan Bapak Ibu. Yang paling enggak, budaya literasi adalah budaya yang ditanamkan kepada warga negara, khususnya Indonesia, mulai dari suku, bahasa, agama, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Ya. Jadi maka suaranya terputus. Maaf Pak, suaranya terputus. Ya, oke. Jadi lanjut ya Pak ya, kembali lagi. Menguasai budaya di abad ke-21 ini ya,
kita perlunya saling sinergi kebersamaan antara adat istiadat budaya di Indonesia. Contohnya, ya, kita harus memahami adat istiadat, ya, bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. Contohnya kita dalam bertoleransi keagamaan, ya, kita sebagai seorang Muslim harus toleransi dengan suku agama yang ada di Indonesia, ya, saling menghargai, ya, khususnya kalau orang Islam lagi puasa, ya, orang Nasrani ya menghormati. Sebaliknya orang Nasrani lagi mengadakan sholat Jumat di gereja, kita juga harus saling menghargai. Dan adat sukunya lagi, ya, antara bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya, kita juga saling harus menghargai, ya. Di samping itu, ya, kita juga harus saling menghormati adat istiadatnya dia, ya, kepercayaannya, dan berbagai di Indonesia. Turut saling memelihara keagamaannya tersebut. Jadi untuk memahami adat istiadat tersebut, kita harus saling menghargai dan mengayomi sesamanya. Oke, itu aja Pak. Bisa? Atau Ibu yang mengajukan pertanyaan? Puas atau belum? Ya, kalau udah puas ya dipuasin. Kalau yang belum ya nanti kita sambung lagi. Gitu. Oke, lanjut. Sudah. Nah. Oke, terima kasih untuk ini ada pertanyaan untuk Pak Sabto. Untuk Pak Sabto, pertanyaannya ini dari Siti Nurningsih dari Universitas Yarsi, ingin bertanya, ketika menyampaikan literasi di kelas, per semester atau bagaimana? Monggo untuk Pak Sabto, dipersilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya oleh Ibu Siti Nurningsih dari Yarsi. Untuk penyampaian materi kita yang pertama awal mahasiswa baru kita buat sosialisasi mengenai literasi informasi agar mahasiswa baru bisa lancar dalam proses belajar mengajarnya. Yang kedua yaitu kita buat pengumuman terjadwal tidak per semester tapi pada waktu ruang tidak ada kegiatan di perpustakaan, kita buat program literasi. Yang ketiga yaitu permintaan dari dosen dan mahasiswa. Yang paling sering yaitu permintaan dari dosen dan mahasiswa, jadwal dari mereka, dan kita tinggal datang untuk menyampaikan bagaimana cara penelusuran informasi, bagaimana membuat citasi yang baik dan benar pada proses pengerjaan karya tulis. Selain itu kita selain datang di kelas, kita juga membuat berbagai media, yaitu kita buat panduan cara akses informasi, panduan cara membuat literasi, membuat manajemen citasi, dan kita membuat video literasi, bagaimana tutorial menggunakan manajemen citasi dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu Siti Nurningsih dari Yarsi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, sesi diskusi mungkin sudah selesai ya, soalnya akibat kendala dari teknisi juga bermasalah tadi, jadi waktu udah molor. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya. Selanjutnya, di ujung acara mungkin akan ada sedikit kesimpulan dari serangkaian materi yang disampaikan oleh para narasumber, yakni literasi budaya untuk
generasi milenial sangat dibutuhkan, apalagi saat masa ini, di mana teknologi dan ilmu pengetahuan itu semakin berkembang. Banyak hal yang terus dieksplor oleh generasi muda, membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah dengan tingkat keahlian tertentu pada kehidupan sehari-hari. Peran perpustakaan pun sangat dibutuhkan untuk saat ini, karena selain menyimpan berbagai informasi, juga sebagai wadah dalam menumbuhkan generasi milenial. Semangat berproses, semangat menumbuhkan kreativitas, dan semangat mengembangkan inovasi-inovasi baru, dan semoga harapan-harapan baik untuk negara Indonesia akan terwujud. Amin. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk meminta foto bersama kepada para narasumber dan peserta. Mohon dinyalakan kameranya dulu. Oke. Dua, tiga. Oke. Nanti ada sertifikat yang dikirimkan oleh panitia melalui via WhatsApp ya. Dan acara terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin semua, dan saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati, dan semoga setelah mengikuti webinar akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu tersebut berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam warahmatullahi